Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Seringkali kita terjebak pada tampilan, pada aksesoris. Muslim itu siapa? Muslim itu yang pakai peci. Muslim itu siapa? Muslim itu yang pakai baju koko. Maka Nabi SAW abad 14 abad silam sudah menekankan makna, substansi. Coba kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Al-Muslim, siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lidahnya, dari tangannya. Kalau ada orang mengaku muslim, sudah sholat ke masjid, tapi lidahnya masih kasar, menyakiti hati orang, sumpah serapah, caci maki, janji tidak benar, bukan muslim menurut hadis ini. Wayadih, orang yang mengaku muslim sudah ke Makkah bolak-balik, haji dan umrah, jubahnya, sorbannya, tasbihnya, aksesorisnya muslim, tapi ternyata dia menempeleng orang, menyakiti orang, memukul orang, mematahkan dahan pokok kayu orang, menyakiti binatang, maka dia bukan muslim. Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, dari lidahnya, wa yadih, dan tangannya. Lalu yang hijrah itu siapa? Sekarang lagi tren nih, pemuda hijrah, sahabat hijrah, anak muda hijrah, anak gaul hijrah, komunitas hijrah. Apa ini hijrah? Apakah setelah hijrah lalu kemudian berubah baju, setelah hijrah berubah mode, setelah hijrah lalu kemudian menempel stiker hijrah di mana-mana? Apakah itu salah? Tidak salah. Sebagai langkah step awal, tak salah. Tapi terpaku hanya kepada pakaian, aksesoris, maka kita perlu definisi. Apa kata Nabi SAW? Wal muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sudah mengaku hijrah, bahkan membuat komunitas hijrah, tapi masih ikhtilat, campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Masih lagi diam-diam menjalin hubungan antara yang tidak mahram. Masih lagi berkata-kata yang tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah hijrah. Maka perlu kita ketahui, wal muhajir, orang yang hijrah. Siapa itu? Man hajara manahallahu an, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kita tidak bisa tahu apa yang dilarang Allah, apa yang disuruh Allah kalau tidak belajar. Makanya la ilaha illallah, betul, tapi coba perhatikan pangkal hadis, pangkal ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari membuat bab pertama, Kitabul Iman. Iman dulu, setelah iman amal. Betul, tapi antara iman dan amal ada penengah, Kitabul Ilm, kitab ilmu. Maka para ulama, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505 Hijrah, kitabnya yang masyhur populer, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Dalam kitab itu dia katakan pembahasan panjang lebar, Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu, bagaimana menjelaskan ilmu, bagaimana ulama, karena hanya orang yang mengertilah, yang fahamlah, yang bisa membedakan mana larangan Allah, mana larangan manusia. Yang dilarang manusia belum tentu dilarang Allah. Berapa banyak larangan suku, pantangan, padahal tidak dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau engkau bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, wa ila Rasul, kepada Rasul, lihat hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak paham, ada pewarisnya. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, orang yang mengerti. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Ketika perangkat ini sudah dilaksanakan, al-ulama, para ulama, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan kursi emas, Nabi tidak mewariskan istana megah mewah, Nabi mewariskan ilmu. Oleh sebab itu Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lam tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Itu disebutkan dalam kitab Muwatta Malik dan Mustadrak Al-Hakim. Lalu kemudian sampailah masanya kita akan hijrah, karena terlalu banyak berputar di titik yang sama, berputar kerja, pulang, gajian, buat maksiat, dosa,
dosa zina, dosa khamar, dosa narkoba, dosa, sampai akhirnya menemukan titik balik, berputar, tidak menemukan titik Hajar Aswad untuk mengawali titik, akhirnya bertemu, berhenti, ketemu titik balik, hijrah. Jangan merasa diri sudah hijrah padahal belum, merasa sudah berbuat padahal belum berbuat, kerja syaitan. Merasa belum berbuat padahal sudah berbuat, juga kerja syaitan. Hanya orang yang tahu berbuat dengan tidak berbuatlah yang tidak bisa digoda oleh syaitan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kamu dari jalan itu. Dari airport menuju ke tempat acara, bila kita mengerti jalan, tidak ada satupun orang yang bisa membuat kita tersesat. Karena ketika dia bawa kita, dia ingin putar kita ke tempat yang lain, kita akan berkata, ini bukan jalan yang asli. Mana jalan yang benar? Kenapa kamu bawa saya ke bukan jalan yang tepat? Tapi bagi orang yang tidak mengerti jalan, dia akan dibelokkan, dia akan dipesongkan, dia akan dibawa ke tempat yang tidak semestinya menjadi tujuan. Oleh sebab itu, perlu semangat hijrah. Bahwa semangat berhijrah dengan membuat jaket baru, semangat berhijrah dengan membuat rompi baru, semangat berhijrah dengan aksesoris hijrah biasa, anak muda, show, action, memperlihatkan, tidak salah. Tapi ini baru anak tangga pertama. Jangan berhenti pada anak tangga pertama, naik ke anak tangga kedua. Apa? Belajar. Buatlah komunitas, kemudian hadirkan guru, tas'alu, bertanya kalau tidak mengerti. Jangan belajar sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, sesat sendiri, tak tahu jalan kembali. Maka man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, syaitanlah gurunya. Membaca informasi yang umum tidak apa-apa. Mendengar video YouTube MP3 yang biasa-biasa saja tidak apa-apa. Tapi mesti ada bimbingan pada kasus-kasus khusus dan tertentu. Kita akan lanjutkan kajian ini setelah pesan berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyadari bahwa hijrah dengan baju baru, dengan gaya baru, dengan style baru, ini baru anak tangga pertama, jangan menyangka sudah sampai ke stasiun kalau hanya baru melewati satu belokan. What's next? Apa selanjutnya? Ternyata kita belum sampai di tujuan. Perlu membuat sebuah komunitas. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Sawrah At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang akan berada dalam keyakinan sahabatnya, teman-teman yang ada di sekitarnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana keyakinan seseorang, maka lihatlah temannya siapa. Setelah hijrah, buatlah sebuah komunitas. Komunitas pemuda hijrah, komunitas hijabers, komunitas petatu hijrah, komunitas jombloan hijrah, komunitas berbagai macam. Karena biasanya orang akan bersama dengan titik kesamaan yang ada pada dirinya. Setelah merasa sama-sama dulu punya masa lalu yang kelam, yang gelap, yang jauh dari Allah, sekarang ada persamaan. Bahkan dalam persamaan sama-sama buat dosa itu pun ada macam-macam dosanya. Ini sama-sama nyabu, ini sama-sama narkoba, ini sama-sama zina, ini sama-sama tato, ini sama-sama macam-macam. Akhirnya ada persamaan, mereka bisa duduk bersama. Dan jangan lupa, semangat yang berapi-api tiba-tiba padam, futur dalam istilah dakwah. Ini harus tetap disemangati. Adwamuha wa in qalla. Tahajud satu malam dari setelah isya sampai subuh, tapi setelah itu tidak bangun malam sama sekali. Lebih baik 8 rakaat, ayatnya pendek, kuliah, kulhu, wal falak, wal binnas, tapi tetap istiqomah, tetap berkelanjutan, berkesinambungan, kontinuitas. Hari Senin malam Selasa hanya 45 menit dari maghrib ke isya membaca tafsir surat-surat pendek, agar supaya ayat yang kita baca selama ini ternyata kita mengerti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Liilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa sih arti ayat ini? Apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita? Hari Senin malam Selasa kajian tafsir, Selasa malam Rabu kajian hadis-hadis pendek, hadis-hadis singkat. Rabu malam Kamis fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad.
Hari Kamis malam Jumat, akidah. Jumat malam Sabtu, akhlak. Singkat, padat, bermakna, memberikan pencerahan, penyegaran. Hari Sabtu malam Ahad, tablik akbar. Kajian umum, bebas. Panggil ustaz-ustaz kondang. Ulama besar. Kajian rutin biasa, renungan, tadabbur ayat. Berkelanjutan. Daripada 1 bulan 1 tablik akbar besar, sampai jam 2, jam 3 malam pengajian, tapi subuhnya tidak sholat berjamaah. Maka ini tidak baik. Manama, siapa yang tertidur falam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Euforia sesaat, kebahagiaan. La talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Ingat, ketika sudah membuat sebuah komunitas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika komunitas ini solid, kokoh, kuat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat pasukan yang satu saf. Tidak ada celah setan untuk masuk. Saddul khalal, tutup celah. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Tidak bisa masuk musuh ke dalam. Tapi ketika ada penyusup masuk, mulai dia sikut kiri, sikut kanan mencari celah, lalu kemudian menjadi duri dalam daging, merusak persatuan. Ini selalu ada dalam perjalanan. Ada munafik. Ada satu surat khusus di antara 114 surat, surat Al-Munafiqun. Orang-orang munafik menebar kebencian, menebar permusuhan. Maka kita harus waspada terhadap kelompok ini. Dan ketika sudah solid, akan tereliminasi dengan sendirinya. Orang-orang yang ingin merusak persatuan ini akan tereliminasi. Maka inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Kiblatnya satu, Ka'bah. Allah satu, qul huwallahu ahad. Yang dihadapkan diri, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat yang dibaca satu, berbahasa Arab, Al-Fatihah. Maka pada saat itu amat sangat mungkin untuk menyatukan. Bahwa dalam teknis kita ada sedikit perbedaan-perbedaan, maka itu wajar, itu biasa. Tapi prinsip yang utama adalah pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara kita, mari berlapang dada menerima perbedaan. Ingat, ketika sebelum hijrah, setan menggoda, jangan hijrah, jangan hijrah. Sembah aku, sembah aku, kata setan. Tapi setelah hijrah, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan tidak lagi menggoda orang untuk menyembah dirinya. Melihat orang yang sudah hijrah, setan tidak lagi menggoda, sembah aku, sembah harta, sembah tidak. Tapi setan mulai walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan di dalam hati orang-orang yang hijrah itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan kurang, sehingga merasa diri kurang, lalu kemudian muncul permusuhan di antara orang-orang yang hijrah. Rusaklah persatuan. La tanaza'u, jangan berkelahi, jangan bertikai, jangan berkonflik. Fatafshalu, kalau sudah berkelahi kamu akan lemah, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, semangat kalian pun akan hilang sirna. Kalau sudah kehilangan semangat seperti balon gas yang pernah melambung naik ke atas, tus, pecah, tak bermakna. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Tubuh ini kokoh karena ada sesuatu yang kuat di dalamnya, roh, spirit. Save our soul, semangatkan jiwa kami. Kita tidak berkata selamatkan tubuh kami, tapi selamatkan jiwa yang ada di dalam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Fisik nomor 2. Ketika ini dapat kita jaga, ukhuwah persamaan. Mungkin kau tidak sesuku denganku, mungkin kau tidak sebahasa denganku, mungkin kau tidak satu alma mater, tapi kita sama-sama komunitas yang sudah berhijrah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang membuat kita akan bersama. Itulah yang membuat kita akan terus tetap menjaga kerukunan, kebersamaan, sampai akhirnya kematian yang memisahkan. Kita akan lanjutkan cerita hijrah ini setelah pesan berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah menyadari ternyata kita belum hijrah ketika kita belum menyentuh substansinya. Oh, ternyata saya sudah hijrah. Alhamdulillah, tidak terjebak pada casing, tidak terjebak pada sampul, tapi isi dan makna. Setelah itu, lalu kemudian menggabungkan diri pada sebuah komunitas. Apalagi yang penting, inilah intinya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi."
ceritakan kepadaku satu perkara saja yang bisa aku pegang kuat. Apa kata Nabi? Qul, katakan wahai Sufyan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, thumma istaqim, istiqamahlah. Banyak orang yang mampu berkata Rabbi Allah, tapi besok dia berkata Rabbi syaitan, besok dia berkata Rabbi al-mal, besok dia berkata aku hamba harta, besok dia berkata aku hamba kuasa, aku hamba jabatan. Ketika susah dia berkata aku hamba Allah, ketika sudah lapang dia berubah. Oleh sebab itu maka qul, katakan Rabbi Allah, Rabbku Allah, yang menciptakan aku Allah, yang memelihara aku Allah, yang memberi aku makan Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan aku Allah. Summastaqim, kemudian istiqamahlah. La in hurriqta au qutilta au quti'ta, kau dibakar, kau dipotong, kau dibunuh, mulutmu tetap berkata Allah. Seperti yang dikatakan Bilal bin Abi Rabah, dibuka bajunya, kulitnya yang tipis diletakkan di atas pasir gurun panas luar biasa, cuaca hanya panas dan panas sekali, tapi dia berkata Ahad, Ahad. Ditimpakan batu besar ke perutnya, makin kuat, Ahad, Ahad. Dipanggil anak-anak kecil, mengikat dengan tali temali, dibawa ke tengah kota, diejek, disumpah serapah, dicaci maki, disiram dengan kencing onta, kotoran, tulang, batu, duri. Mulutnya tetap berkata Ahad, Ahad. Itulah istiqamah. Kalau sudah dirasakan manisnya istiqamah, maka tiang gantungan tampak seperti lambaian bidadari. Tak sabar dia ingin menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka istiqamah amat sangat penting. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena syaitan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya salat berjamaah. Setelah dia hijrah, Masya Allah, hartanya banyak, nampaknya Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuk dia loh Pak Ustadz. Belum tentu itu rahmat, boleh jadi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan rezeki, umur panjang, badan sehat. Di awal-awalnya hijrah, tapi setelah itu mulai lalai. Orang menyangka telah hijrah, padahal sebenarnya sedang dipermainkan dengan tipu daya. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas. Wallahu khairul makirin, Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Innallaha la yumli lizalim, Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Diulur rezekinya baik, diulur keluarganya baik, diulur umurnya panjang, diulur kekuasaan. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sampai akhirnya Allah menariknya dan menghukumnya sampai tidak ditinggalkan walau sedikit pun. Yang kita khawatirkan bukan sakit, karena sakit menghapus dosa. Yang kita khawatirkan bukan mati, karena boleh jadi mati peristirahatan dari dosa. Yang kita khawatirkan adalah merasa sudah hijrah padahal belum, merasa sudah istiqamah padahal kita sedang dipermainkan, istidraj. Karena Allah berfirman dalam Quran, sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj, min haitsu la ya'lamun, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipermainkan dengan istidraj. Kejamkah Allah mempermainkan mereka? Tidak, Allah tidak kejam. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah, tapi banyak juga yang disesatkan Allah. Apakah Allah menyesatkan orang yang baik? Apakah Allah menyesatkan orang yang istiqamah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, Allah hanya menyesatkan orang-orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Berbuat sesuka hatinya, memperlihatkan kebaikan padahal dalamnya keburukan, dengan penuh kesadaran berbuat dosa, menipu Allah, menipu umat, maka kemudian Allah sesatkan dia sebagai hukuman di dunia atas perbuatannya, sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya azab belaka. Merenung sejenak, sudahkah aku hijrah? Sudah, tapi ternyata baru sampulnya saja, isinya harus hijrah. Sudahkah aku berbuat komunitas? Sudahkah aku menggabungkan diri dengan sahabat-sahabatku yang hijrah? Sudah, alhamdulillah. Pertanyaan terpenting, sudahkah aku istiqamah? Sesungguhnya ketika menjawab seruan azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya ketika ikut salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, di dalamnya ada terkandung makna istiqamah. Qultu,
Kata Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, aku bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aqwafu ma akhafu, apa yang paling aku khawatirkan terhadap diriku? Ma akhwafu ma takhafu alayya, yang paling engkau khawatirkan terjadi pada diriku nanti apa ya Rasulullah? Fa akhadha bilisani nafsihi, Nabi menunjuk lidahnya dan berkata, hadza, inilah yang paling aku khawatirkan nanti. Mungkin kau merasa sudah hijrah, tapi lidahmu belum. Lidah adalah pancaran dari hati. Apa yang dikatakan hati, itu yang diucapkan lidah. Siapa yang berbeda hati dan mulutnya, maka munafik. Letaknya fid darkil asfali minan nar. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, wahai engkau yang mengarahkan hati, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Kami sadar diri kami lemah, maka tolong kami, Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikanlah kehidupan esok sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini menjadi peristirahatan dari segala perbuatan dosa. Jaga kami orang-orang yang hijrah ini ya Allah, supaya tetap berada di jalanmu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.